Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Bella, program studi akuntansi semester 4 dari Universitas IBA Palembang. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih pada dosen pembimbing Bu Dwi Eka Nopianti SPMM yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan proposal studi kelayakan bisnis saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang proposal kedai kopi saya, di mana konsep usaha yang akan saya buat ini adalah usaha kedai kopi dengan menjual kopi pada khususnya dan beberapa makanan ringan seperti penunjang minuman kopi. Dengan penyewaan gedung sebagai tempat usaha yang akan saya dirikan, saya beroptimis usaha ini akan ramai pengunjung karena lokasi usaha berada di tempat yang ramai dengan anak muda yang biasa digunakan sebagai tempat tongkrongan, yaitu di daerah Sudirman yang sudah mempunyai izin dijadikan tempat usaha. Di mana sasaran utama atau konsumen kami yaitu anak muda-mudi, pelajar, bahkan orang tua. Usaha kedai kopi ini menjadi sangat menjanjikan karena sekarang bukan hanya orang-orang tua saja yang sering minum di kedai kopi. Anak-anak pun banyak yang sering ngopi di kedai kopi ataupun di angkringan. Kami membuka kopi santai diperuntukkan bagi kaula muda, anak sekolah, mahasiswa dan kalangan orang dewasa untuk refreshing dari penatnya berbagai aktivitas yang telah dijalani dengan nuansa santai dengan ditemani secangkir kopi dan beberapa makanan ringan, di mana itu merupakan momen yang pas untuk nongkrong dan berbagi cerita bersama teman, pasangan, dan lain-lain. Maka dari itu, saya akan membuat kedai kopi dengan pembuatan yang berbeda agar orang yang menyukai minuman ini tidak merasa bosan karena banyaknya kalangan masyarakat yang menyukai minuman ini. Maka saya akan berusaha memberikan kualitas dan mutu yang baik yang harganya relatif murah. Adapun misi saya mendirikan usaha kedai kopi ini adalah misi saya yaitu menciptakan pelayanan prima, membangun kreativitas serta berinovasi tinggi, menunjang pendidikan di tengah mengurangi angka kemiskinan. Lalu misi saya adalah memberikan pelayanan prima kepada konsumen, menjaga kualitas produk demi kepercayaan konsumen, dan lalu menciptakan lapangan kerja. Selain itu, tujuan dari saya mendirikan usaha ini adalah memperoleh laba, mengembangkan jiwa wirausaha yang ada pada diri saya, lalu mengembangkan pendidikan non formal dengan memberikan pengetahuan tentang kopi serta bagaimana penyajian yang tepat kepada siswa dan konsumen. Lalu yang terakhir, mengenalkan macam-macam kopi dan cara penyajian. Baiknya, materi yang selanjutnya saya akan jelaskan adalah tentang analisis aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama yaitu aspek pasar yang akan kami tuju, dimana kita ketahui bahwa kopi itu adalah jenis minuman yang penting bagi sebagian besar masyarakat di seluruh dunia. Bukan hanya karena kenikmatannya, konsumen peminum kopi juga karena nilai ekonomis bagi negara-negara yang memproduksi dan mengekspor kopi seperti Indonesia. Kopi ini banyak diperdagangkan secara legal dalam sejarah manusia Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara produsen dan eksportir kopi yang paling besar di dunia. Kebanyakan hasil produksinya adalah varietas robusta yang berkualitas lebih rendah. Indonesia juga terkenal karena memiliki sejumlah kopi khusus seperti kopi luwak. Kopi luwak dikenal sebagai kopi yang paling mahal di dunia. Selain kopi luwak juga ada kopi Mandailing. Segmen pasar yang akan saya bidik untuk sementara waktu dan tahun-tahun berikutnya adalah pada pelajar, lalu mahasiswa, karyawan yang berada di sekitar kota Palembang. Perusahaan menggunakan semaksimal mungkin sosial media untuk membantu memperkenalkan produk perusahaan. Selain itu, menurut perusahaan,
Banyak anak-anak muda menggunakan sosial media sehingga informasi tentang produk perusahaan lebih cepat didapat oleh para konsumen. Perusahaan menggunakan Facebook, Twitter, dan Instagram, salah satu sosial media yang perusahaan gunakan. Perusahaan akan menyebarkan informasi mengenai di mana perusahaan akan berjualan, informasi mengenai diskon, di mana jika konsumen memfollow Twitter perusahaan dan men-tweet mention terunik mengenai produk perusahaan, maka akan mendapatkan diskon dari perusahaan. Perusahaan juga akan menyebarkan foto varian-varian baru dari produk perusahaan serta foto-foto di mana perusahaan akan berjualan. Lalu selanjutnya yaitu aspek pemasaran. Di aspek pemasaran ini ada analisis persaingan. Dapat kita lihat bahwa kondisi di mana kedai kopi sudah ada, bahkan sudah banyak ya di daerah Sudirman. Hal ini menyimpulkan bahwa akan terjadi persaingan antara kedai kopi satu dengan kedai kopi yang lain. Tapi dengan keunikan yang ada pada kedai kopi kami, hal ini tidak akan menjadikan sesuatu yang berarti, karena kami akan mengeluarkan menu minuman yaitu kopi yang terbuat dari kecap, di mana rasanya akan sangat unik dan enak. Selagi pemasaran dapat memasarkan produk yang seinovatif mungkin, dapat menjadi peluang bisnis yang sangat menjanjikan. Lalu perkembangan permintaan saat ini, kalau kita cermati, permintaan akan minuman kopi semakin meningkat. Seiring dengan berkembangnya gaya hidup masyarakat yang cenderung mencontoh gaya hidup orang barat, dan juga kebiasaan masyarakat yang senang berkumpul dan ngobrol-ngobrol sambil minum kopi. Lalu perkembangan permintaan akan datang. Dengan meningkatnya pendapatan, aktivitas masyarakat dan gaya hidup membuat minum kopi akan menjadi kebiasaan dari masyarakat. Selain itu, kedepannya minum kopi akan menjadi tren seiring dengan semakin banyaknya aktivitas seseorang yang biasanya membutuhkan minuman yang mampu membuatnya kembali segar dalam beraktivitas. Yang menjadi salah satu pilihannya adalah kopi. Banyaknya varian menu kopi membuat orang-orang tertarik untuk terus mencoba semua rasa kopi yang ada. Lalu selanjutnya perkembangan penawaran saat ini. Di Palembang sendiri, penawaran di sektor usaha kedai memang sudah sangat berkembang pesat. Dengan semakin banyaknya bermunculan warung kopi dan franchise kopi yang instan yang ada, tapi untuk kedai kopi sendiri di Palembang masih belum ada penawarannya. Sehingga usaha kami ini masih merupakan satu-satunya di Palembang yang memberikan lebih banyak kelebihan dibanding warung dan franchise kopi yang sudah ada saat ini. Lalu yang terakhir, perkembangan penawaran akan datang. Mengingat adanya peluang yang besar dalam usaha kedai kopi pada masa yang akan datang, maka perlu adanya penawaran produk yang memberikan nilai lebih dan manfaat bagi konsumen. Penawaran tersebut akan semakin variatif maupun lebih kompetitif karena sudah ditunjang dengan perangkat teknologi informasi yang memberikan kemudahan. Lanjut ke aspek pemasaran. Yang pertama ada analisis persaingan. Dengan melihat kondisi di mana kedai kopi sudah ada di daerah Sudirman, hal ini menyimpulkan bahwa akan terjadi persaingan antara kedai kopi satu dengan yang lain. Tapi dengan keunikan yang ada pada kedai kopi kami, hal ini tidak akan menjadikan sesuatu yang berarti, karena kami akan mengeluarkan menu minuman yaitu kopi yang terbuat dari kecap, di mana rasanya sangat unik dan enak. Selagi pemasar dapat memasarkan produknya seinovatif mungkin, ini dapat menjadi peluang bisnis yang sangat menjanjikan. Lalu analisis produk. Produk yang unik dengan bahan dasar kopi terbuat dari kopi pilihan yang berkualitas tinggi, rasanya nikmat, proses pengolahan tanpa bahan penyedap, tanpa pengawet, tanpa pewarna, tanpa pemanis buatan, serta diproduksi dengan memakai air yang benar-benar matang dan higienis. Hal ini harga yang cukup terjangkau dan mempunyai aroma yang harum. Lalu material yang digunakan untuk bahan minuman kopi kecap, yaitu menu utamanya yaitu ada espresso 25 gram, creamer 2 gram, susu cair 60 gram, lalu kecap bango 13 gram, es batu 50 gram, whipping cream foam. Baiklah, untuk menutup
presentasi saya pada kali ini, saya akan membuat kesimpulan mengapa saya memilih mengembangkan usaha kedai kopi ini. Karena dapat kita ketahui, minuman kopi itu banyak sekali diminati dari segala kalangan, dari mulai remaja sampai dewasa, laki-laki maupun perempuan, dan kalangan menengah atas sampai menengah ke bawah. Karena dengan meminum kopi dapat membuat tubuh kita bersinergi lagi, serta mengembalikan semangat yang sebelumnya berkurang. Maka dari itu, untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia, saya bermaksud membuka lapangan pekerjaan dengan mendirikan usaha kedai kopi. Kedai kopi yang akan saya buat bertempatan di Jalan Sudirman, di mana bangunannya sendiri berada di dekat Rumah Sakit Civitas, dengan menyewa gedung sebagai tempat usaha saya. Diharapkan saya bisa mengembangkan usaha ini. Kedai kopi yang akan saya dirikan tidak jauh beda dengan kedai kopi pada umumnya. Yang membuat kedai kopi ini berbeda, kami akan memberikan edukasi tentang pengetahuan kopi dan cara penyeduhannya, membuka seminar tentang kopi pada sekolah dan sekolah yang lain yang ingin menginginkannya. Semoga dengan adanya modal untuk mendirikan tempat usaha ini, saya bisa mengembangkan jalannya usaha, di mana kedai kopi ini sampai ini juga memiliki wilayah yang cukup strategis sehingga dapat dijangkau semua kalangan. Harga yang ditawarkan pun juga relatif murah. Peluang usaha kopi di Palembang sangat luas sehingga kemungkinan besar usaha yang kami tawarkan dapat diminati oleh konsumen. Baiklah, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan ataupun kekurangan, mohon dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.